Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Muhammad Farizi, Nadia Rahma Salsabila, dan Dilar Hamita. Apa itu vektor? Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas grafis menyatakan besar vektor dan arah ruas grafis menyatakan arah vektor. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan, diantaranya 1 huruf kecil bercetak tebal, misalnya U, V, W. 2. Satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U, V, W. 3. Satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya U, V, W. 4. Dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah, misalnya ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB, huruf besar atau sebaliknya. Definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah, maka bentuk dari vektor bisa kamu lihat pada gambar vektor berikut ini. Nilai vektor kita bisa lihat pergeseran arahnya. Pertama, untuk mencari nilai komponen X, kita lihat apakah vektor bergeser ke arah kiri atau kanan. Ternyata vektor bergeser sejauh 4 satuan ke kanan, berarti nilai komponen X sama dengan 4. Lalu untuk mencari nilai komponen Y, kita lihat pergeseran vektor ke atas atau ke bawah. Kalau kamu lihat vektor bergeser ke atas sejauh 4 satuan, sehingga nilai komponen Y sama dengan 4, jadi diperoleh nilai vektor yaitu A sama dengan komponen X per komponen Y sama dengan 4 per 4. Lanjut, jenis-jenis vektor. 1. Vektor 0. Satu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. 2. Vektor posisi. Suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0,0 sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu selain titik 0. 3. Vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. 4. Vektor basis. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Secara aljabar, sebuah vektor dapat dinyatakan dengan salah satu cara sebagai berikut. 1. Vektor kolom. 2. Vektor baris. 3. Vektor basis. Panjang vektor pada bidang. Sesuai dengan pengertiannya, vektor memiliki panjang tertentu. Untuk menentukan panjang suatu vektor pada bidang R2, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Vektor dalam sistem koordinat Cartesius. Sistem koordinat, vektor adalah besaran yang ditentukan oleh besar dan arahnya. Dalam aplikasinya, vektor selalu menepati ruang. Untuk menjelaskan fenomena vektor di dalam ruang dapat digunakan bantuan sistem koordinat untuk menjelaskan besar dan arah vektor. Ada banyak sistem koordinat yang dikembangkan, tapi dalam materi ini hanya 3 koordinat yang akan dibahas. Koordinat Cartesian. Koordinat Cartesian digunakan untuk menyatakan suatu benda yang memiliki bentuk siku seperti garis lurus, bidang datar siku, dan ruang siku-siku. Bentuk-bentuk siku akan mudah digambarkan dalam koordinat Cartesius baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam koordinat Cartesius, 2 dimensi terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu horizontal, yaitu sumbu X, dan sumbu tegak, yaitu sumbu Y. Untuk lebih jelasnya dapat didapat dari gambar berikut ini. Koordinat Cartesius 3 dimensi. Koordinat Cartesius 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan suatu objek baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Koordinat Cartesius 3 dimensi mempunyai 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar berikut. Koordinat silindris, tidak semua benda mempunyai bentuk siku-siku seperti balok, kubus, bujur sangkar, dan bentuk-bentuk siku lainnya. Benda-benda seperti tabung, botol, pipa, tempat sampah, kerucut memiliki bentuk lingkaran dengan simetri yang khas. Bentuk-bentuk seperti ini akan susah untuk digambarkan pada koordinat Cartesius karena simetri lingkaran sulit untuk digambarkan. Atas dasar inilah muncullah ide untuk mengembangkan sistem koordinat untuk benda-benda seperti ini, yaitu dengan membuat koordinat silinder. Koordinat silinder terdiri dari 3 sumbu koordinat, yaitu koordinat R, F, dan Z. Sedangkan koordinat bola digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mempunyai bentuk simetri bola. Sebagai contoh adalah bumi yang kita tempati. Posisi atau bentukan objek-objek yang berada di bumi akan sulit dijelaskan dengan koordinat Cartesius maupun tabung karena bentuk bumi yang bundar. Oleh karena itu digunakan sistem koordinat bola agar mudah dibayangkan. Untuk menyatakan besaran vektor koordinat bola menggunakan 3 sumbu koordinat, yaitu operasi vektor pada bidang. 1. Penjumlahan vektor. Dalam penjumlahan 2 vektor, secara geometri terdapat 2 macam cara penjumlahan yang biasa digunakan, yaitu cara segitiga dan jajar genjang. 2. Pengurangan vektor. Pengurangan 2 vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun secara geometri yang membedakan adalah terdapat salah satu vektor yang memiliki arah yang berlawanan sehingga bernilai negatif, sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. 3. Pergalian vektor dengan skalar. Pergalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dengan sebuah vektor A. Aplikasi vektor dalam kehidupan dalam sehari-hari. Vektor juga diaplikasikan terhadap orang yang sedang bermain layang-layang, sehingga arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan. Dengan demikian, orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.